saat itu saya pernah mencoba untuk bunuh diri, tapi saya diselamatkan oleh tetangga saya yang di seberang rumah. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi ateis di situ. Saya bilang, mulai sekarang saya hanya percaya dengan uang. Karena bagi saya, uang nyelesain semuanya. Lapar, ada uang, beres. Masalah, ada uang, beres. Akhirnya saya menjalani kehidupan ateis selama 7 tahun. Selama 7 tahun, uang tambah banyak, betul. Tuhan tambah dilupain, betul. Tapi sebenarnya kehidupan saya makin buruk. Cuman waktu itu nggak disadari ya. Rasanya fine-fine aja. Kehidupan tambah lama tambah buruk, masuk ke dunia malam. Tanpa saya sadari, lingkungan berubah, sayanya pun berubah menjadi sangat parah. Tiap hari berdosa. Sampai pada satu titik di 2011, saya masuk penjara. Dan saya ketemu Tuhan di situ. Lucu ya, ketemu Tuhannya bukan di gereja, tapi di penjara. Di sana Tuhan sadarkan saya bahwa saya punya banyak, ada ribuan kesalahan. Saya waktu masuk penjara itu umur 39 tahun. 39 tahun punya kehidupan, semuanya salah di mata Tuhan. Gak ada satupun yang benar. Sampai akhirnya singkat cerita dia menunjukkan dirinya siapa dia. Karena yang paling bikin saya bingung itu Tuhan bilang, kamu punya hutang. Hutangmu adalah karena kamu tidak mau mengenalku sebagai penciptamu. Saya bilang, tar dulu, saya bilang, pencipta yang mana nih? Buat saya Buddha, Kuan Kong, Kuang itu, Tikong itu semua Tuhan saya loh. Memang ada yang namanya Yesus 2000 tahun yang lalu udah mati. Terus mau gimana saya kenal Tuhan, yang namanya Tuhan. Sampai akhirnya dia tunjukin dirinya lewat firman juga, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Di sana dia tunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Di sana saya terima, oke, saya bilang, kalau memang begini caranya, saya terima deh Yesus sebagai Tuhan saya, tapi tolong ajarin saya apa yang benar. Karena 39 tahun punya kehidupan yang saya sudah jalani, yang dulunya saya anggap semuanya benar, ternyata semuanya salah. Nah, singkat cerita, saya di penjara mengalami banyak mujizat, dituntut 9 tahun setengah penjara, tapi divonis hanya 2 tahun 7 bulan. Dengan pengurangan PB dan remisi, saya jalani 1 tahun 9 bulan. 3 bulan sebelum saya keluar, saya terima panggilan hidup dari Tuhan. Pada waktu itu posisinya persis seperti waktu tahun 2004 sebelum saya mencoba bunuh diri. Waktu 2004, saya posisi kondisi itu tinggal punya badan, sisa hidup saya, 1 rumah, 1 mobil. Di 2012, bulan September, posisi saya juga sama. Tinggal punya badan, 1 rumah, 1 mobil. Waktu Tuhan panggil saya, ikutlah aku. Saya tahu maksudnya. Loh, saya bilang, kan selama ini saya ngerasa saya ikut Tuhan. Saya udah pelajari semuanya, saya ikutin. Tuhan suruh saya baca dari Matius sampai Wahyu, baru Kejadian sampai Malikia, sudah saya ikutin semuanya. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah Tuhan jawab juga. Saya pikir saya udah ikut dia. Tuhan tanya, ikutlah aku. Saya ngerti di hati itu ya, oh Tuhan minta semua nih. Memang saya udah tahu kebenaran bahwa semua memang milik Tuhan. Semuanya adalah titipan Tuhan. Ada amin? Uang, harta, diri kita, ini semua titipan Tuhan. Anak, orang tua, saudara, semua titipan Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta saya ikut dia, Tuhan juga minta saya menyerahkan semua yang saya anggap milik saya. Waktu saya nyerahin tubuh saya, maksudnya sisa hidup saya terima panggilan hidup yang pertama di
Tuhan ingetin ke saya cerita di kolam Bethesda di Alkitab. Dan singkat cerita, di sana saya dikasih hikmat dan pengertian bahwa saya harus kembali lagi ke penjara untuk ngajarin apa yang telah Tuhan ajarin kepada saya. Mungkin kalau kita yang sekarang ngedengar mudah ya, tapi percaya pada saat itu orang yang udah pernah di penjara, percaya deh, nggak akan mau lagi ke penjara. Orang yang belum masuk penjara aja, kemarin baru kejadian, ada yang nelpon ke saya nangis, kok saya nggak mau masuk penjara kok, karena nanti hari Senin ini dia punya hutang dengan seseorang, kalau dia nggak bisa lunasin, maka orang ini akan melaporkan dia ke polisi dan dia masuk penjara. Kok saya nggak mau masuk penjara kok? Saya bilang ya, kita nggak bisa apa-apa. Udah, nggak apa-apa, jalanin, hadapi aja. Ada Tuhan kok, percaya aja. Saya juga ngalamin, saya udah lewatin. Dan kalau orang yang udah masuk penjara, percaya, aduh, nggak mau lagi pasti. Tapi panggilan hidup saya yang pertama, saya harus balik lagi ke penjara. Itu keputusan yang sangat berat. Yang kedua, ketika saya menyerahkan rumah dan mobil saya, Tuhan bilang, pintuku itu terbuka untuk siapapun. Di sana karena kembali Tuhan kasih saya hikmat dan pengertian juga, saya melihat sebuah kebutuhan di lapas. Waktu itu posisi saya menjadi ketua Korpe Kalapas, jadi menjadi pembantunya Kalapas. Tugasnya memasukkan data 1.500 napi, mulai dari masuk, ceritanya, sampai ke keluarnya. Dari data tersebut, saya sadari ternyata tingkat residivis itu sangat tinggi. Residivis itu artinya napi yang udah keluar itu masuk lagi karena mereka berbuat salah lagi, masuk lagi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata ada lingkaran setan di situ yang saya lihat. Contoh, saya masuk penjara, saya udah gak punya keluarga buang saya udah gak punya saudara juga gak pernah datang sekalipun. Saya udah gak punya teman saya juga gak ada yang datang jemput saya, gak ada. Jadi waktu kita keluar dari penjara, kita gak tahu mau kemana, nowhere to go. Mau pulang ke rumah ditolak, mau ke rumah temen malu gitu ya, paling malu kalau ketemu temen gitu ya. Akhirnya satu-satunya yang bisa kita datengin adalah lingkungan lama. Makanya orang-orang melakukan kejahatan lagi, naik level dan masuk lagi. Jadi di lapas itu ada tradisi begini. Sistem di lapas itu di kelompok-kelompokin. Kalau pencuri dengan pencuri, narkoba dengan narkoba, pembunuh dengan pembunuh, gitu ya. Teroris dengan teroris, itu dipisah-pisah. Kalau misalkan kita masuk nyuri sepeda, keluar nggak ada tempat, balik ke lingkungan lama, udah pasti jadi malingnya motor. Masuk lagi maling motor, naik level. Kenapa bisa gitu? Karena waktu di dalam itu diajarin semuanya. Kau maling apa? Sepeda. Aduh, nih saya ajarin maling motor. Nah, diajarin maling motor. Keluar lagi nih dari lapas, masih nggak ada tempat yang bisa dituju. Dia balik lagi ke lingkungan lama, maka dia akan maling mobil. Nah, Om udah pengalaman Om? Iya udah. Iya, mantap. Sama. Iya. Karena di dalam dia ajarin gimana maling mobil sampai ke rampok rumah. Itu ada komplotannya, ada mafianya, semua lengkap. Begitupun narkoba. Sekarang saya masuk sebagai pemakai. Begitu keluar, nggak ada tempat yang bisa dituju. Balik lagi ke lingkungan lama, maka saya akan jadi pengedar. Karena waktu di dalam udah diajarin gimana caranya jadi pengedar. Dari pengedar masuk, keluar lagi, dia akan jadi bandar. Dari bandar masuk keluar lagi, dia jadi pabrik. Itu naik level terus. Kalau sampai kejadian ada satu napi dia masuk turun level, saya jamin seumur dia di penjara, dia akan diketawain sama semua orang. Itu tradisi kita di lapas. Karena saya melihat satu lingkaran setan ini, maka rumah singgah ini bisa mutusin lingkaran tersebut.
Makanya awal-awal saya menampung mantan napi di rumah. Dimuridkan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kalau mereka bisa pulih dengan keluarga, mereka baru keluar, atau mereka sudah bisa bekerja, sudah bisa mandiri, mereka keluar dari rumah singgah untuk ngekos. Nah, untuk jawab panggilan ini sangat berat buat saya, karena saya dari kecil dididik untuk menjadi seorang bisnismen, seorang yang kaya, sukses, harus punya nama, harus punya kuasa, harus punya jabatan, dan lain-lain. Dari kecil sama kakek, nenek, papa, mama, semua ngajarinya sama seperti itu. Tapi begitu terima panggilan ini, jujur berat. Saya nggak mau tadinya. Masa sih harus sampai begitu? Tapi begitu waktu di dalam ya, Tuhan tuh panggil kita tuh ketika kita tuh benar-benar udah nol. Saya tuh bahasa Sundanya tuh digerus gitu ya. Digerus sama Tuhan tuh sampai nol di dalam napas itu. Semua mindset dirubah dengan firman. Nah, Tuhan tuh nggak nyari orang yang bisa terus Tuhan panggil kita. No, bukan. Justru kebalikannya. Justru ketika kita nggak bisa apa-apa, Tuhan panggil kita. Saya dipanggil ke dalam kondisi nggak bisa apa-apa. Keahlian saya cari uang, tapi saya dipanggil bukan untuk cari uang. Nggak bisa apa-apa. Tapi itu yang Tuhan mau. Dan luar biasanya ketika saya tunduk taat, saya yang dirubah. Ketika saya dirubah, istri saya juga menerima panggilan hidupnya tidak mudah. 7 tahun. Sampai akhirnya kita bisa satu frekuensi dan dia juga dirubah. Berdampak lagi Tuhan bekerja. Mama mertua saya, berarti mamanya Cindy, dia adalah seorang pendoa yang luar biasa. Tuhan bisa bikin hati dia mau menerima anak-anak rumah singgah di rumahnya. Sehingga sekarang kami rumah singgah ada 4 dengan 40 orang, dan mama dengan setia melayani mereka semua. Jadi kita semua melayani di rumah singgah. Dan nggak usah takut untuk terima panggilan Tuhan, karena pelayanan ini tetap punya Tuhan. Bukan berarti jadi punya kita, tidak. Tetap punya Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja. Contoh, saya bukan dokter. Tuhan kirimkan jiwa orang-orang yang sakit. Ada yang kena penyakit langka, ataksia, nggak ada obatnya di dunia ini. Ada yang kemarin cancer, udah meninggal juga ketika kemo ke-5 mau ke-6, dia meninggal gara-gara gagal ginjal. Dan sebelum saya menerima jiwa tersebut, saya sempat terima 8 orang dari suku Dayak Kalimantan yang kena kasus trafficking. Akhirnya kita tampung mereka di rumah singgah dan kita kuliahkan. 3 orang dari mereka wanita, kuliah perawat. Coba, Tuhan tuh udah ngatur segitu detailnya tuh. Jadi waktu Tuhan kirimkan jiwa orang yang sakit, 3 perawat ini bisa melayani yang sakit ini. Jadi semuanya itu Tuhan yang bekerja, semuanya karya Tuhan. Tugas saya apa? Saya mah tetap mantan napi, nggak bisa apa-apa. Saya mah tugasnya hanya begitu ada masalah, saya diajarin cuma gini. Begitu ada masalah, firmannya apa? Belajar praktekin firmannya. Dan kebanyakan tahu kan kalau anak-anak yang masuk ini semua anak-anak yang bermasalah. Jadi lebih banyak tugas saya apa? Belajar mengampuni, lepasin pengampunan, terus belajar sabar, belajar ya itu akhirnya saya yang diubahkan. Saya diubahkan, mereka diubahkan, dan semuanya kemuliaan Tuhan. Amin. Semoga diberkati. Luar biasa ya. Sangat diberkati. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Tema kita kali ini sudah dibawakan oleh Bro Chandra. Jadi
Sudah sangat kita memahami sekarang, tinggal kita kukuhkan di dalam sikap dan keputusan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat. Kami sudah mendengar kesaksian dari saudara kami Chandra yang sungguh luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap kami boleh Tuhan mendapatkan suatu keteladanan untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memakai saudara kami ini terus semakin dahsyat, sehingga semakin banyak orang yang dipulihkan, bahkan dimuridkan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapak. Setiap kami juga rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk kami dikuatkan dan diubahkan, dan kami buka hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Kita tepuk tangan lagi untuk Allah kita yang dahsyat. Biar semangat kita bangkit, berdiri dulu. Oke, saya akan tanyakan, masih ingatkah siapa Anda? Dan saya percaya kita masih ingat. Amin. Oke, are you ready? Semangat. Siapa Anda? Rock Ministry. Goal. 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 Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk. Goal kita 1 orang 1 murid 1 tahun. Sebenarnya udah sekitar 7 tahun kita canangkan. Oke. Apa yang kita lakukan? Lihat kanan kirinya. Masih ada, mungkin di sebelah jauh masih ada. Jadi jangan takut untuk memuridkan 1 orang 1 tahun, oke? Ada, kita siapkan kapasitas untuk mereka. Oke, puji Tuhan. Tema kita adalah panggilan Tuhan yang mengubah hidup. Panggilan. Kalau kita dengar suatu panggilan, mungkin ada beberapa macam yang muncul di hati kita. Kalau kita sedang kerja di kantor, kemudian ada suatu bos yang begitu biasanya marah-marah, terus dibilang, "Hey Bob, kamu dipanggil bos." Ups, ada apa nih? Kenapa bos panggil aku? Ada yang ketakutan. Apalagi kalau dikatakan, ada polisi panggil kamu. Oh, Bro Chandra tadi bisa, aduh ketahuan nggak? Aku pemakai nih. Gak tahu pemakai apa gitu kan? Bisa ketakutan. Tapi kalau misalnya sedang ada door prize, wih, mudah-mudahan namaku dipanggil, mudah-mudahan namaku dipanggil. Begitu dia bilang, "Pendeta Ampi, yes, aku dapat," gitu kan? Itulah panggilan, ada bermacam-macam. Dan memang kalau dipanggil untuk sesuatu yang dahsyat, yang keren, orang akan mempunyai suatu rasa bangga. Dan kalau kita lihat hal seperti itu, kita pengen juga, aku mau dong seperti itu, atau mungkin kita bangga. Makanya suatu ketika, ini ada suatu kisah bagaimana Bill Clinton dipakai untuk suatu misi pembebasan yang belum berfungsi, misi pembebasan untuk wartawan yang ditawan di Korea Utara. Ada 2 orang wartawan di sana, kemudian pada saat dia bertugas dianggap sebagai mata-mata, dan kemudian dihakimi, dan kemudian dia dituntut dan dipenjarakan untuk 12 tahun. Padahal dia bukan mata-mata sebetulnya. Makanya dia akhirnya ditugasi ke sana. Bill Clinton dipanggil untuk misi pembebasan 2 wartawan tersebut. Dia adalah 2 orang yang datang dari Amerika, dan kedua orang ini akhirnya memang luar biasa, memang dibebaskan. Dia adalah Laura Ling dan Eunal Lee yang divonis 12 tahun penjara. Tetapi kemudian Bill Clinton berhasil, sehingga luar biasa. Mungkin kalau kita juga yang ditugasi ke sana lalu berhasil, kita juga akan bilang, "Yes, siapa aku?" untuk pembebasan tersebut. Tetapi kita lihat, kita juga sebenarnya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih mulia, tugas yang lebih keren, tugas yang lebih besar. Dan yang mengutus kita bukan presiden, bukan raja. Kalau kita lihat pada saat itu, Bill Clinton bukan lagi presidennya, yang mengutus dia adalah Obama.
Tapi yang mengutus kita bukan Presiden Amerika, yang mengutus kita adalah Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan untuk itu sebenarnya kita harus sadar bahwa kita mempunyai suatu panggilan yang luar biasa yang memang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita adalah warga kerajaan Allah yang dahsyat. Nah, kalau suatu panggilan ada, tentu akan berkaitan dengan suatu tujuan. Dipanggil untuk suatu tujuan. Kalau kita tahu ada suatu tujuan kemana kita akan dipanggil, maka tujuan tersebut akan menentukan arah yang akan kita jalani. Tentu apa yang kita lakukan juga bisa dengan cara yang berbeda. Tujuan tersebut akan membuat prioritas kita juga akan berubah. Tujuan tersebut akan membuat kita juga punya passion. Jadi apa yang menjadi keberhasilan dalam hidup kita tentu dikembalikan kepada tujuan tadi. Tadi dikatakan oleh Bro Chandra, waktu sebelumnya yang menjadi tujuan dalam hidupnya adalah kaya, terkenal, berkuasa, mungkin punya banyak follower dalam IG-nya. Ada banyak hal yang menjadi tujuan hidup orang. Saya juga dulu waktu masa kecil saya sampai saya masa kuliah, ya tujuan saya apa sih? Ya nggak jauh-jauh lah, sama aja. Pengen jadi orang kaya, punya banyak uang, punya pengaruh, punya kekuasaan, tidak boleh dimainin sama orang karena kita adalah orang yang punya banyak hal yang bisa kita gerakkan karena kita lihat itulah jadi tujuan orang. Tetapi apakah itu dalam Tuhan? Bukan. Di dalam Tuhan keberhasilan adalah apabila kita tahu apa tujuan Allah dalam hidup kita. Dan kemudian untuk tujuan tersebut tentu saja kita akan menggunakan potensi yang Tuhan berikan untuk kita sehingga setiap kita bisa optimal di dalam hal tersebut. Dan tentu saja untuk itu setiap kita tidak akan mau main-main kalau kita udah tahu tujuan kita. Jadi kita dipanggil dengan keunikan masing-masing. Ada orang berkata, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak mungkin memenuhi panggilan Tuhan. Sebetulnya apapun yang ada pada kita itu Tuhan berikan untuk kita bisa sampai kepada rancangan yang Tuhan siapkan. Jadi tujuan kita bukan sekedar kaya, bukan sekedar jadi berhasil, bukan sekedar jadi jabatan yang hebat, bukan itu yang jadi tujuannya. Tujuannya adalah kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau itu yang kita dapatkan, barulah hidup kita ada di dalam jalur yang benar. Saya akan bacakan firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita lihat di sini jelas adalah anugerah. Dikatakan tadi bahwa Tuhan yang memberikan itu, Allah yang memberikan itu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya hidup kita ini ada itu karena anugerah. Kadang-kadang orang pikir orang selamat karena perbuatannya baik, udah pasti enggak dong. Tapi orang selamat karena memang ada anugerah, dan kalau kita berbuat baik karena kita diselamatkan. Karena itulah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan, maka apa respons kita terhadap panggilan tersebut? Ada macam-macam respons orang. Padahal itu adalah anugerah. Ada orang merespons panggilan Tuhan, dia katakan, oh aku tidak mau, aku tidak mau, seri aja. Saya lagi kecil sudah banyak orang yang bilang mau jadi pendeta. Di gereja dibilang, oh ini mau jadi pendeta. Oh saya tidak mau. Karena dari kecil ya cita-cita saya ya seperti tadi. Saya mau menjadi seorang sarjana, saya mau kuliah di ITB, saya mau punya banyak uang, itu aja. Jadi pendeta, oh enggak, aku tidak mau, sorry aja. Ada orang jawabannya, ini aku Tuhan, utuslah dia. Enggak mau juga, yang diutus adalah orang lain. Dia hanya bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Tetapi sebetulnya kalau kita tahu bahwa itu adalah anugerah, maka seharusnya kita harus bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kenapa? Karena itu adalah suatu anugerah. Dan anugerah adalah sesuatu yang sebetulnya
kita mendapatkan sesuatu yang tidak layak, tetapi diberikan untuk kita. Bukan karena kita hebat kok, bukan karena kita luar biasa. Kalau kita ada di tempat ini pada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Pak Amin juga ketawa tadi mendengar bagaimana kesaksian Bro Chandra, karena dia bilang, hei saya ngalamin juga. Jadi kalau di sini itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan. Saya juga di sini karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan. Jadi yang pertama saya katakan bahwa panggilan Tuhan adalah anugerah. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang menjadi panggilan kita? Tidak harus semua jadi rasul, tetapi kalau kita sebagai pemberita dimanapun bisa. Apapun yang menjadi profesi kita, kita menjadi pemberita. Kita adalah seorang pedagang, jadilah pemberita berdasarkan apa yang kita dagangkan. Maksudnya apa Pak Bob? Oh ya, kalau ada yang mau beli dong satu. Oh, kamu udah percaya belum? Bukan itu maksudnya. Maksudnya apapun yang kita lakukanlah dengan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Bukan dengan kebohongan, bukan dengan tipu-tipu, bukan kita bilang ini kualitas paling hebat nih, tapi kita tahu itu palsu. Itu adalah kebohongan. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita sedang kerja di kantor sebagai profesional. Jangan kita tipu-tipu dong. Jangan lagi tidak ada yang melihat, maka kita nggak mau kerja. Udahlah, kerjain aja yang lain. Ngapain? Udah bisnis online aja, kan bos kita nggak ada. Karena dikatakan, oh asik nih. Kenapa? Bosnya lagi keluar kota, lagi pergi, merdeka katanya. Jadi kemerdekaannya tergantung bosnya ada apa enggak. Jangan sampai seperti itu dong. Kalau lagi ujian di kampus atau di sekolah, kalau keluar sebentar gurunya asik, kenapa? Merdeka, bisa contek-contekan. Itu yang keliru. Jadi maksudnya kalau kita udah tahu panggilan kita, maka kita harus melakukan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan kebenaran firman. Dan juga kalau bicara anugerah, kita harus sadar bukan karena kehebatan kita. Petrus siapa? Petrus itu adalah orang yang gampang untuk tidak ngakuin Yesus, tapi juga diterima kok. Paulus siapa? Paulus adalah orang yang menganiaya siapa yang ikut Yesus. Dia cari-cari, dia kejar-kejar, dia bunuh. Tapi kemudian dia berubah kok. Lalu yang lainnya juga sama kok. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon juga sembunyi. Dia tidak mau menerima tanggung jawab. Gideon juga penakut. Walaupun Tuhan katakan melalui malaikatnya, hai engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena bagi Tuhan, kalau dia sudah diubahkan, dia tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Siapa saudara dan saya? Emang sehebat apa? Saya ini orang yang seperti apa? Saya ini adalah orang yang cheating juga, orang yang nggak bisa dipercaya juga, orang yang dalam dosa juga. Tetapi kalau Tuhan bisa menerima saya, itu adalah anugerah. Saya percaya banyak di antara kita yang menerima anugerah Tuhan bukan karena kehebatan kita, tapi itulah yang membuat kita menghargai apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi panggilan Tuhan adalah panggilan tertinggi di dalam hidup kita. Dan goalnya pasti beda. Goalnya bukan tentang apa yang kita dapatkan di dunia ini. Kalau kita di dunia ini, apapun yang kita ikuti, kita akan hitung-hitungan apa yang ku dapat dari situ. Kita akan hitung-hitungan seberapa untungku dari situ. Kita akan hitung-hitungan manfaatnya apa bagiku. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, pasti akan berbeda. Yang Tuhan mau kita berkontribusi. Yang Tuhan mau kita bukan sekedar bertumbuh. Kalau sekedar bertumbuh itu artinya masih ke dalam. Dia bertumbuh semakin hebat, semakin keren. Tapi Tuhan katakan
Bapak Ibu Saudara dengan saya harus sampai apa? Berbuah. Berbuah beda loh. Kita semua tahu tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri kan? Buahnya pasti dimakan oleh orang lain. Artinya orang yang berbuah adalah orang yang jadi berkat bagi orang lain. Orang yang berbuah adalah orang yang jadi solusi bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah mendapatkan anugerah di dalam Tuhan, saya percaya kita yang ada di sini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Berarti kita sudah berubah dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru. Makanya Paulus mengatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Kenapa? Karena dia tahu panggilan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berlari-lari kepada tujuan? Saya dulu juga memang adalah orang yang punya passion di dalam meraih tujuan. Karena saya punya passion di dalam meraih tujuan, seringkali saya juga cheating seperti saya bilang tadi. Itu mulai dari mahasiswa gitu aja kok. Di kampus ada buku sedikit di perpustakaan, karena masih pakai buku pada saat itu. Textbook saya pinjemin itu banyak-banyak. Biar orang lain kalau butuh nggak ada buku yang diambil. Untuk apa? Biar nilainya jelek. Makanya kalau pengumuman di kampus, nilai yang saya duluan lihat emang nilai saya? Enggak. Nilai teman-teman saya dulu saya lihat. Saya lihat nilainya nggak lulus. Yes. Nggak lulus. Yes. Saya lulus. Wah, asik. Gitu. Cheating kok. Saya mulai bisnis saya juga cheating kok. Mau bicara dengan kompetitor saya kerjain kok dengan cara-cara yang nggak benar. Tetapi kemudian saya dipanggil Tuhan dan saya diubahkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Makanya kalau kita sudah dapat panggilan itu, apa yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang di belakang kita, mau kehebatan, mau dosa, mau permasalahan, lupakan. Bahkan kalau ada trauma-trauma di belakangmu, lupakan. Bagi saya firman ini kuat. Tadi Bro Chandra katakan, apapun masalah sebetulnya firman Tuhan ini adalah jawaban. Memang dunia pasti masih memerlukan psikolog, psikiater, konselor, itu pasti dibutuhkan semua. Tetapi kalau kita udah sampai pada level kebenaran ini, masa lalu tidak akan membuat kita menjadi orang yang tidak punya motivasi. Justru masa lalu lupakan, dalam arti apa yang kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita saat ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan kebaikan Tuhan, saya tidak berdiri di tempat ini pada saat ini kok. Mungkin saya udah mati, mungkin saya udah tewas. Kehidupan saya juga main biliar aja kok. Main judi kok. Apaan hidup kayak begitu? Tetapi saya tidak akan menyesali itu, karena yang saya ingat bagaimana Tuhan sungguh amat baik dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan tetap mengampuni segala apa yang saya lakukan yang tidak berkenan bagi Dia. Jadi kalau begitu, kalau tadi ada orang, aku tidak mau ada panggilan Tuhan, melayani aku nggak mau. Kalau ada orang, ini aku, utuslah dia, kita harus bertobat. Makanya kita harus masuk, ini aku Tuhan, utuslah aku. Makanya kita lupakan apa yang di belakang kita. Jadi kalau saya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, maka semuanya harus paket komplit. Tadi Bro Chandra bilang, wow, apa yang kau punya, rumahmu, mobilmu, Tuhan katakan, aku terbuka untuk semua orang. Wow. Makanya kita pun kalau kita katakan ini aku Tuhan, utuslah aku, harus memang komplit. Komplit dalam hal apa? Hati kita jadi miliknya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Potensi kita serahkan kepada Tuhan. Tujuan kita, tujuan Tuhan. Kelebihan dan kekurangan juga kita serahkan kepada Tuhan. Kegagalan masa lalu saya juga saya serahkan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita sikapi. Supaya kita bukan menjadi orang-orang yang menyesali masa lalu, punya trauma masa lalu. Janganlah. Ada Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini.
Kalau ingat masa lalu, syukuri Tuhan menyertai kita sehingga hari ini kita masih ada. Kalau kita ingat masa depan, ada pengharapan selalu di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan semangat pada saat ini. Makanya saya juga memang sangat punya sikap yang setuju dengan nyanyian yang dulu di depan Pak Jokowi. Ojo banding-bandingke. Ngapain banding-bandingkan? Aku punya kekurangan, aku punya kelemahan. Tetapi dengan Tuhan menyertai, tetap saya bisa menjalani kehidupan. Sangat-sangat banyak keanehan saya. Saya dulu satu kelompok kuliah ada sekitar 120 orang. Ya, yang saya ingat namanya paling 10 orang. Karena saya tidak bergaul dengan mereka. Karena saya sulit ngomong dengan mereka. Makanya suatu ketika pada saat saya khotbah, ada teman saya dulu, setelah selesai saya khotbah datang, kamu bohong kan? Coba tuh. Saya kan sempat pusing, ini lupa ingatan atau apa ini ya? Iya iyalah, saya bilang, kenapa? Kok kamu bisa khotbah? Dulu kamu nggak bisa ngomong. Ya udahlah, itu Tuhan, saya bilang. Nggak usah ingat-ingat masa lalu. Karena bagi dia, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kalau dengan kekuatan sendiri. Tetapi dikala semua kelebihan kekurangan saya serahkan kepada Tuhan, semua kegagalan saya serahkan kepada Tuhan, semua masalah masa lalu saya serahkan kepada Tuhan, ya sudah, saya diberikan Tuhan kelegaan. Pak Arif bisa dikatakan, Tuhan katakan, hei kamu yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadamu, aku akan memberikan engkau kelegaan. Karena bersama Tuhan kita tahu bahwa kita ini menuju kepada kekekalan, tapi di dunia ini kita tetap bertindak, kita tetap melakukan segala sesuatu dengan tuntunan Tuhan. Dan hasilnya adalah datang dari Tuhan. Itu yang harus kita sikapi senantiasa sehingga setiap kita bukan menjadi orang yang negatif complaining. Kok aku gini, dia berhasil, oh enggak usah urus. Kita tetap usahakan apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Makanya yang penting hidup kita adalah live like Christ. Hidup seperti Kristus. Itu yang dikatakan tadi bahwa Kristus adalah yang bersikap lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, tidak dikatakan lemah gemulai. Lemah lembut, rendah hati. Itu udah untuk Kristus. Itulah yang harus kita pelajari. Sehingga setiap kita memang menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Jangan hanya yang di penjara bertumbuh. Datang tadinya curi sepeda, pulangnya curi sepeda motor. Datang lagi ke penjara, pulangnya curi mobil. Ngapain? Harusnya kita yang di dalam Tuhan bertumbuh secara rohani. Jangan hanya orang yang di penjara bertumbuh secara duniawi. Itulah yang harus kita sikapi. Yang kedua, kita dipanggil untuk berbuat baik dan melayani. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Juga dikatakan tadi dalam Efesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah ciptaan Allah di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi dikatakan kita ini terpilih. Wow, luar biasa. Tapi terpilih bukan karena kita keren, bukan karena kita hebat, nggak ada urusan. Itu semua karena kasih Tuhan. Dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan baik, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, jangan hidup dalam kegelapan. Amin. Orang yang hidup dalam kegelapan itu akan seperti orang buta. Orang yang hidup dalam kegelapan gak bisa ngeliat. Itu istri orang diambil jadi istrinya. Orang yang hidup dalam kegelapan gak bisa lihat, itu suami orang diambil jadi suaminya. Orang yang hidup dalam kegelapan itu gak bisa lihat duit orang, diambil jadi duitnya.
Motor orang diambil jadi motornya. Gelap. Dibilang, kok kamu ambil, itu bukan uang kamu. Awah, gelap. Gelap. Jangan hidup di dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk kita berbuat baik dan untuk melayani. Jadi ini menunjukkan bahwa memang hidup kita harus berubah, harus berbeda. Apapun profesi yang sedang kita jalani, jangan sama. Kita adalah garam dan terang dunia. Maka dikatakan sebagai garam dan terang dunia, kita bisa mirip seperti lilin. Lilin bercahaya juga dengan berkorban. Kita juga seringkali berkorban kok. Kita melakukan sesuatu supaya tim kita lebih maju, kita berkorban. Bukan hanya untung terus yang kita ambil, ada kalanya kita berkorban kok. Makanya dikatakan harus seperti lilin yang menerangi sekitarnya. Orang terdekat adalah yang pertama kali menikmati pelayanan kita. Orang sekitar kita dulu. Jadi seperti firman Tuhan, dari Yerusalem ke Yudea ke Samaria, kemudian baru ke ujung bumi. Itu adalah tahapannya, karena kita adalah lilin yang menerangi ke sekitar kita. Loh, tapi kan lilin akhirnya habis. Kita juga di dunia ini kan akhirnya selesai juga. Pulang juga ke rumah Bapa di sorga. Tapi selagi di dunia ini, jadilah terang untuk semuanya. Jangan kayak senter. Kalau senter hanya terang ke siapa? Ke tujuan tertentu. Jadi kalau senter hanya jadi berkat mungkin di suatu tempat, di gereja. Oh, apa kabar? Haleluya. Tadi udah makan belum? Puji Tuhan. Besok mau kemana? Solideo. Lah maksud kamu Solid Kristi. Kita jadi nggak ngerti. Karena omongannya juga omongan yang aneh-aneh udah. Tapi begitu keluar dari gereja, oh, ini bukan di gereja, Bung. Ini beda. Makanya suatu ketika ada para pelayan Tuhan ketemu di gereja dan beda pendapat. Dan kemudian dikatakan, oke, kita berantem ya, kita selesaikan secara laki-laki. Kita keluar, ini gereja, jangan di gereja. Oh, kalau di luar bisa berantem seenak-enaknya. Ya enggak lah. Dimanapun ada hadirat Tuhan. Jangan kayak senter hanya terang di satu tempat. Harus seperti lilin terang ke sekitarnya, karena memang Tuhan mau seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang memang berubah di dalam Tuhan. Ini salah satu contohnya. Tatsuya Shindo. Dia adalah Yakuza leader, pemimpin Yakuza. Tadi Bro Chandra tidak ikut Yakuza kan? Gak ikut Yakuza. Nah, dia pemimpin Yakuza, pelaku kejahatan. Tapi di dalam pun dia melakukan suatu tindakan yang ngebandel juga. Makanya dia katakan jarinya juga dipotong di timnya di Yakuza. Yakuza ini adalah mafia yang dianggap lebih keras daripada mafia yang ada di Eropa sana. Makanya waktu suatu ketika kami ke Jepang, mau ke suatu tempat, dibilang oleh tour leadernya, kita nggak usah ke sana. Banyak Yakuza di sana. Salah satunya ini adalah Tatsuya Shindo. Dan kemudian karena kejahatannya yang bunuh orang juga tidak masalah bagi dia. Kejahatan semua dilakuin. Kemudian dia masuk penjara, divonis 8 tahun. Oh, lama juga. Coba dia tahu ilmunya. Jadi berapa tahun tadi Bro Chandra? Jadi 2 tahun, tuntutan 9 tahun kan? Dia vonisnya 8 tahun. Tapi luar biasanya pada saat dia di penjara, waktu yang lama, awalnya dia bacain yang lain, ini bacain yang lain, habis bacaan. Begitu habis bacaan, apalagi ya yang bisa saya baca. Kemudian akhirnya, ya sudahlah, daripada bingung gak tahu ngapa-ngapain, dia baca Alkitab. Alkitab kan ada di sana, dan kitab suci yang lain juga ada. Dia baca Alkitab dan dia baca Yehezkiel 33 ayat 11 yang mengatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah,
dari hidupmu yang jahat itu. Wih, Tuhan seperti apa nih? Yang dia tahu, kalau dia kusak, salah ya dihukum. Dia aja dipotong kok jarinya. Tapi ini ada Tuhan yang tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku mau ikut dia. Itu yang dia lakukan. Makanya, from Yakuza leader, dia menjadi Jesus follower. Keluar dari penjara. Teman-temannya mengatakan, welcome to the jungle. Kamu sudah keluar, ayo kita kembali lagi seperti semula. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih berat lagi, yang lebih sadis lagi. Dia bilang, sorry, aku sudah bertobat. Aku nggak mau seperti itu lagi. Kemudian dia belajar Alkitab, kemudian dia ke gereja, kemudian dia jadi pendeta. Makanya Pastor Tatsuya Shindo. Dia ke gereja, lalu dia jadi pendeta, lalu dia menginjili, kemudian ibunya bertobat yang bukan Kristen. Lalu orang-orang yang jahat-jahat seperti dia cari, dia injili. Sekitar 1 tahun, sekitar 100 orang dia baptis. Itulah Tatsuya Shindo. Jadi kita pun harus tahu bahwa panggilan kita akan membuat segala sesuatunya berubah. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan berjalan di jalurnya Tuhan. Karena mungkin kita akan awalnya menganggap, waduh, ngapain juga ya aku seperti itu. Aku kan sibuk. Nah, jalur panggilan Tuhan beda-beda. Sama saya juga, kalau saya katakan tadi, waktu kecil sudah dibilang, kamu jadi pendeta. Saya bilang, enggak lah, aku enggak jadi pendeta. Kemudian, suatu ketika, setelah menikah, saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan dari Singapura. Kamu akan jadi gembala. Itu pun saya masih ngeles, ngomong sama istri. Oh ya, gembala maksudnya guru kan. Kita kan ngurusin anak-anak siswa. Jadi gembala itu maksudnya ngurusin siswa. Itu kok maksudnya. Tetap aja ngeles. Makanya ikut ke gereja. Tapi saya bilang saya nggak mau lah kalau untuk jadi pejabat ada kependetaan gitu, nggak mau. Suatu ketika waktu kami ke Israel, kemudian di pinggir danau Galilea tersebut ada patung Petrus dengan Yesus. Kemudian di patung itu yang tempat di mana Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sewaktu kami ada di situ, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasakan seperti nyata Yesus datang dan berbicara kepada saya. Bob, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Sampai 3 kali kemudian dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Wow, saya menangis. Saya berpikir itu bukan bidang saya. Saya adalah orang marketplace. Saya adalah orang yang memang mau melakukan satu kegiatan yang dalam bidang pendidikan. Bukan penggembalaan. Enggak, itu bukan. Tapi Tuhan, saya mengasihimu karena engkau sangat mengasihiku. Itulah jadi pergumulan di saya. Tapi kemudian setelah itu ya memang sudah jalannya Tuhan. Karena satu dan lain hal, saya nggak bisa menghindar, saya nggak bisa menolak juga. Akhirnya saya ikut juga di dalam penggembalaan di roh. Jadi itulah proses-proses yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita tentu akan melihat ada kekhasannya masing-masing, sehingga kita respons aja, ini aku Tuhan, utuslah aku. Percayalah, kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Kemudian yang ketiga, diubahkan menjadi hidup dengan bijaksana. Dikatakan di dalam kitab Efesus 5:15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Enggak usah ganti nama jadi Pak Arif. Tetap aja nama kita, tapi kita harus bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita tidak akan dikuasai oleh kehendak diri kita, oleh ego kita. Kalau ego kita gampang tersinggung, kita pengen menguasai yang lain, kita serakah, nggak bisa.
kita harus menguasai diri supaya jangan terjebak. Bayangin aja yang hari-hari ini terjadi, yang tidak menguasai diri apa? Istrinya dibunuh kok. Artis baru-baru ini ada di berita bahwa dia menyiksa pacarnya kok. Macam-macam. Repot banget. Ada suami yang bunuh istrinya. Emang suami parah ya. Istrinya dibunuh. Tapi istri ada yang bunuh suami juga. Ada aja, ada anak bunuh orang tua. Ada orang tua bunuh anak. Macam-macam. Karena mereka tidak bisa menguasai dirinya. Makanya dikatakan, lihat bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang arif. Itulah orang bijaksana. Kuasai diri. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Tuhan mau kita memang harus melayani. Kenapa? Karena kehendak Tuhan memang adalah kita orang yang melayani. Nggak harus jadi full timer seperti Pak Ampi kok. Enggak. Kita bisa bekerja di bidang apapun, tetapi kita tetap berkontribusi dalam pelayanan. Saya juga sampai saat ini bukan full timer. Berkontribusi dalam pelayanan. Memang harus kita juga mengatur waktu kita, iya. Tapi itu bisa kita lakukan karena kita tahu Tuhan yang baik yang mengubahkan kita. Jadi adalah kehendak Tuhan kita hidup dalam panggilan. Orang melihat Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Makanya kita harus jadi orang yang berhikmat. Bayangin kalau kita nggak berhikmat, orang lihat, oh gitu ya pengikut Kristus ya. Orang bisa ninggalin Tuhan gara-gara melihat orang-orang Kristen yang tidak benar kehidupannya. Bisa. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus memberikan nilai dalam hidup. Hiduplah berbeda dengan dunia ini. Memang harus berbeda. Kalau sama aja dengan yang lain, ya kita tidak akan menjadi garam dan terang dunia. Harus berbeda. Dunia ini sudah makin gak beres. Dunia ini sudah makin runyam. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap setia kepada Tuhan. Makanya goncangan pasti terjadi seperti yang kita dengarkan minggu lalu. Tuhan berjanji memberkati kita, amin. Tuhan berjanji akan menggoncangkan segalanya, amin. Amin. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya, betul? Berarti Tuhan pasti memberikan goncangan. Supaya apa? Supaya yang tinggal, yang tidak tergoncangkan. Kalau yang tidak tergoncangkan tinggal, maka orang melihat Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah duta Kristus yang akan dilihat oleh orang di dalam kehidupan sehari-hari. Memang masalahnya kalau tidak berhikmat. Mengapa orang pandai melakukan hal-hal yang bodoh? Katanya pandai kok bodoh. Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Berulang kali kita dengar kisah sedih tentang orang dengan IQ tinggi tetapi tidak memiliki kearifan moral. Ya, seorang yang pintar di Harvard University jadi teroris. Repot kan? Kemudian tampak jelas bahwa otak yang cerdas tidak cukup untuk mencegah seseorang untuk membuat pilihan yang buruk, tetapi harus disertai hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang datang dari Tuhan sesuai dengan kebenaran. Pemuji boleh ke depan. Jadi Stephen Covey mengatakan, we do not see the world as the world is, we see the world as we are. Kacamata apa yang kita pakai? Kalau kita pakai kacamata coklat akan tampak coklat semua. Kalau kita pakai kacamata hitam akan tampak hitam semua. Jadi paradigma apa yang ada? Kalau kita pakai kacamata firman, maka kita akan berespons secara benar terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Makanya kita pastikan kita punya hikmat supaya kita nggak sama dengan orang dunia ini. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak berespons sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan
Dan saya percaya panggilan Tuhan akan mengubah hidup kita. Amin. Ada 3 hal yang sudah kita lihat tadi. Ketiga hal itu kita baca sama-sama. Yang pertama adalah panggilan Tuhan adalah anugerah. Luar biasa. Bukan karena kita hebat. Yang kedua adalah berbuat baik dan melayani. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga adalah marilah kita hidup dengan bijaksana. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa.